Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten ziarah di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami bersama teman-teman PCI NU Jordania melakukan kegiatan ziarah ke beberapa makam sahabat Rasulullah dan juga beberapa makam para nabi yang ada di Jordania, khususnya yang terletak di daerah Jordania Utara di kawasan Jordan Valley. Jordan Valley sendiri merupakan sebuah daerah lembah yang menjadi tempat beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Para sahabat yang dimakamkan di wilayah ini wafat akibat perang ketika membebaskan daerah Syam ataupun terkena wabah penyakit yang berlangsung pada tahun 18 Hijriah yang dikenal dengan wabah Ta'un Amwas. Makam pertama yang akan kami ziarahi adalah makam sahabat Mu'ad bin Jabal yang terletak di daerah Saunah Utara, masih masuk wilayah Jordan Valley. Sahabat Mu'ad bin Jabal merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkemuka. Beliau dikenal sebagai ahli fikihnya kalangan sahabat atau ulamanya kalangan sahabat. Rasulullah menyebut beliau sebagai sahabat yang paling paham mengenai hukum halal dan haram di dalam Islam. Nama lengkap dari sahabat Mu'ad adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji dengan nama julukan Abu Abdurrahman. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam golongan Ansor yang pertama masuk Islam. Beliau lahir pada tahun 607 Masehi di kota Yatsrib atau Madinah. Beliau masuk Islam ketika masih muda, yaitu ketika masih berumur 18 tahun, dan termasuk sahabat Ansor yang mengikuti Bai'at Aqobah pertama bersama sahabat yang berasal dari Ansor lainnya, di mana di Bai'at ini mereka berikrar untuk setia dan akan menolong Nabi Muhammad bagaimanapun kondisinya. Makam sahabat Mu'ad bin Jabal terletak di perkampungan yang dinamai dengan perkampungan Mu'ad bin Jabal yang berada di distrik Saunah Utara, daerah Aghwar Utara, Jordan Valley, Jordania. Distrik ini merupakan distrik yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Palestina. Makam sahabat Mu'ad bin Jabal berupa bangunan yang bagian atasnya dihiasi 5 kubah, di mana di dalam bangunan tersebut terdapat 2 kuburan. Kuburan pertama dinisbatkan sebagai kuburan sahabat Mu'ad bin Jabal, sedangkan kuburan yang satu adalah kuburan yang dinisbatkan kepada putra beliau yang wafat di Jordan pula, yang bernama Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Komplek makam ini seluas 650 meter persegi dan dilengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti masjid yang berdiri di sisi makam, menara masjid setinggi 30 meter, musola khusus untuk perempuan, kemudian ada perpustakaan, tempat tinggal untuk imam, dan taman serta toilet umum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para sepuh, para alim, para ulama, wabil khusus kepada ada Pak Aris, Pak Yudi, dan ya yang dari KBRI Sanjaya. Pak Sanjaya juga ada, dan juga kepada dan nyonya-nyonyanya yang ikut
dan kepada Yai Asikin dan Yai Munir yang hadir sebagai Mustasyar PCNU Yordania, ada Rois Surya PCNU Yordania dan Wakil Rois Surya, ada Yai Ukasa, Yai Burhan, ada Pak Pres tadi sudah di depan, sekarang di belakang, sama Pak Wapres mana lagi, dan ada ketua panitia dan yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu karena nggak memungkinkan waktunya. Alhamdulillah kita pertama sampai di makam Mu'ad bin Jabal. Tadi yang irbit sudah dijelaskan. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal ini adalah pakar fikih ya. Jadi beliau yang menemukan memulai dari adanya dalil qiyas. Jadi kalau kita belajar masalah tasrih ataupun usul fiqh, maka qiyas itu dari beliau. Hadisnya sudah jelas, yang itu bagaimana kaifa takdi kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, kata Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal itu bil Quran, fa dalam tajid bi sunnah Rasulullah. Kalau enggak menemukan maka birra'i wala alu, tapi dengan menggunakan pendapat beliau tapi tidak berlebihan, maka dibolehkan menggunakan qiyas. Itu dalilnya dibolehkan menggunakan qiyas. Jadi seperti itu. Dan juga awalnya memang ziarah itu dilarang, tapi ada nasih masukkan tentu nahaitukum an ziaratil kubur. Sudah gitu fazuruha. Karena kenapa? Bisa mengingatkan ke kematian. Jadi alhamdulillah kita ziarah pertama di sini di Mu'ad bin Jabal, dan beliau wafatnya karena taun. Wabah taun. Jadi pas waktu Covid kan sering juga di WhatsApp kan. Jadi adanya nggak boleh lockdown. Itu dari zaman dulu memang ada lockdown. Kenapa kok sahabat di sini kan, sahabat di Jordan ini kok di Syam kok makamnya beda-beda, gak kayak sahabat yang ada di Turki, sahabat yang di lain kan semuanya bareng rata-rata kan. Apalagi yang di Saudi kan, di Mekah kan gitu. Semuanya sahabat pada di situ. Karena ada taun, jadi di lockdown. Kayak beliau Mu'ad bin Jabal di sini lockdown, Amir bin Waqqas lockdown, jadi Surhabil, jadi makamnya jauh-jauhan. Nah beliau wafatnya karena taun. Pas waktu Covid kemarin kan kita sering tuh dapat WA bahwa dulu Rasulullah mau ke Syam sama Sayyidina Umar dilarang karena ada wabah taun, ya kan? Nah beliau wafat karena taun. Jadi rata-rata sahabat yang ada di Irbid, yang di Syam ini itu karena taun wafatnya. Ada yang karena perang juga, ada yang perang Yarmuk. Kalau yang di Mu'tah kan perang Mu'tah juga. Jadi ini beliau Mu'ad bin Jabal, semoga kita mendapatkan berkahnya, amin. Semoga ya kita datang ke sini adalah datang kepada Rasulullah karena beliau yang bertemu dengan Rasulullah. Jadi kita ke sini karena panggilan beliau. Kalau gak dipanggil beliau kan kita walaupun tahu ada ziarah, tapi kalau gak dipanggil oleh beliau kita gak bakal datang, ya kan? Ada share, ada pamflet, tapi kalau gak dipanggil beliau gak bakal datang. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan Musalsal bil Mahabbah, ijazah hadis Musalsal bil Mahabbah dari Ustadz Ilham Simatupang BA. Harus ditulis BA-nya sekarang sudah BA beliau. Kalau ya sedikit MA kan harus ini, soalnya lama kuliah kan. Asal kaji. Jadi harus disebut ininya. Jadi kita mau ini musalsal ijazah hadis Musalsal bil Mahabbah, udah gitu kita tahlil bersama. Kurang lebihnya dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'ad bin Jabal dikenal sebagai sahabat yang zuhud, kemudian wirai, sangat gigih di dalam mencari ilmu, kemudian juga dikenal dengan kelembutannya kepada umat. Sahabat Mu'ad juga terkenal sebagai cendekiawan dengan wawasannya yang sangat luas dan pemahaman yang mendalam. Adapun peperangan yang pernah diikuti oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, diantaranya perang Badar. Waktu itu beliau masih berusia 20 tahun. Kemudian perang Uhud, perang Khandaq,
dan juga perang-perang yang beliau lakukan bersama Rasulullah SAW. Di masa Khalifah sahabat Umar, sahabat Mu'adz bin Jabal mengikuti misi pembebasan Syam yang waktu itu dipimpin oleh Panglima Besar sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat Mu'adz merupakan sahabat yang diutus Nabi Muhammad untuk berdakwah ke daerah Yaman pada tahun 10 Hijrah setelah Fathul Makkah. Beliau mengajarkan Al-Quran dan ilmu keislaman kepada masyarakat Yaman yang baru masuk Islam. Setelah beberapa lama berdakwah di Yaman, sahabat Mu'adz juga pernah mendapatkan misi berdakwah ke daerah Syam untuk mengajarkan agama Islam ke penduduk sana. Itu pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Sayyidina Umar memanggil beberapa sahabat untuk berdakwah ke daerah Damaskus atau daerah Suriah, Palestina, dan Yordania. Dalam syiar agama kali ini, sahabat Mu'adz mendapat tugas untuk pergi berdakwah ke daerah yang sekarang dikenal dengan negara Urdun atau Yordania. Sahabat Mu'adz bin Jabal wafat karena penyakit Ta'un Amwas yang melanda daerah Syam pada tahun 18 Hijriah. Beliau wafat pada umur 38 tahun. Dalam beberapa pendapat riwayat yang lain menyatakan beliau wafat pada tahun atau pada umur 33 tahun. Demikian perjalanan ziarah kita kali ini menziarahi sahabat Mu'adz bin Jabal.